Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopini, mahasiswa PPG, guru kelas 3, guru kelas MI BAT 3 LPTK UINSI Samarinda. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tema 3 kelas 6 dengan subbahasan PPKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Namun pada kesempatan ini yang kami akan sampaikan adalah konsep hak. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan apa itu hak. Namun sebelumnya marilah kita amati gambar yang berikut ini. Ini adalah gambar yang menunjukkan pengertian apa itu hak. Ini contoh gambar Edo. Di dalam kamar Edo ini ada lampu penerangan kamar, ada lampu belajar, ada kipas angin, dan ada radio. Dan Edo berhak menggunakan semua fasilitas alat elektronik yang ada di kamarnya untuk keperluan sehari-hari, terutama untuk belajar. Namun dalam penggunaannya, agar fasilitas yang ada di kamarnya itu bisa bertahan lama, Edo harus menggunakannya dengan sebaik mungkin. Di kamar Edo seperti saya sebutkan tadi, ada kipas angin, ada radio, ada lampu yang terdiri dari lampu kamar dan lampu belajar, yang semua itu memudahkan Edo dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jadi manfaat dari alat-alat elektronik itu memberikan kemudahan bagi Edo untuk melakukan aktivitas sehari-hari, terutama untuk belajar. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa manfaat listrik untuk Edo? Manfaat listrik untuk Edo adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan penerangan kamar. Karena kamar kalau malam hari pasti membutuhkan penerangan, yaitu dengan lampu listrik. Kemudian manfaat yang kedua yaitu penerangan untuk belajar. Dengan adanya lampu belajar, Edo merasa nyaman pada saat melakukan aktivitas belajar, sehingga dengan penerangan itu belajar lebih lancar. Kemudian manfaat yang ketiga di kamar Edo yaitu ada kipas angin. Kipas angin ini dipergunakan atau memberi manfaat supaya kamarnya tetap sejuk. Selanjutnya yang keempat yaitu ada radio. Radio memberikan manfaat pada Edo untuk yang pertama untuk hiburan. Jadi pada saat belajar merasa jenuh, Edo bisa memutar radio untuk mencari hiburan. Manfaat yang kedua yaitu untuk mendapatkan berita atau informasi. Jadi dari radio Edo mendapatkan manfaat yang banyak sekali, diantaranya berita-berita terkait seputar informasi yang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Apakah kita berhak mendapatkan manfaat dari listrik? Ini pertanyaan yang secara tidak langsung dapat kita jawab. Kita berhak mendapatkan manfaat dari listrik karena dengan adanya listrik kita dapat menonton televisi, kita dapat menyalakan radio, kita dapat menyalakan lampu, kita dapat menyalakan alat-alat elektronik yang membantu kebutuhan kita sehari-hari. Itu adalah hal-hal yang berhak kamu lakukan. Jadi apa itu hak?
Coba perhatikan untuk mengetahui konsep hak. Coba perhatikan gambar-gambar yang tersaji ini. Gambar yang pertama, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Berdasarkan gambar yang kita amati, anak ini sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Kemudian gambar yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Kalau kita amati secara cermat, ini anak yang menyampaikan pendapat kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya menanggapi dengan serius. Berarti anak ini sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat. Gambar yang ketiga, ini adalah sekelompok siswa yang dimana salah satunya mendapat perlakuan yang kurang baik dari teman-temannya. Dari gambar yang kita amati ini, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Berdasarkan gambaran ini, anak tersebut belum mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman karena mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya. Kemudian gambar yang keempat, ini adalah gambaran dari satu keluarga di mana terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Ketika anaknya belajar, kedua orang tuanya asik dengan kebutuhannya sendiri-sendiri tanpa memperhatikan anaknya yang sedang belajar. Padahal belajar itu butuh ketenangan. Tapi bagaimana anak ini bisa tenang karena jika kedua orang tuanya asik menonton televisi? Pasti anak ini akan terganggu. Jadi dari gambaran ini, si anak belum mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dia terbukti pada saat belajar kedua orang tuanya asik menonton televisi sendiri-sendiri. Sekarang coba kita cari hak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini kita mempunyai hak yang harus kita dapatkan supaya hidup kita berjalan dengan normal. Yang pertama, hak di rumah. Hak-hak yang harus kita dapatkan ketika kita di rumah, yang pertama adalah hak mendapatkan kasih sayang. Jadi sebagai seorang anak, kita berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, baik dari ibu maupun dari bapak atau dari anggota keluarga yang lain. Dengan mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga, maka hidup kita akan nyaman. Hak yang kedua yaitu ketika kita di rumah, kita berhak mendapatkan perlindungan. Supaya apa? Supaya hidup kita aman. Ketika ada perlakuan yang kurang menyenangkan, kita akan mendapatkan perlindungan dari kedua orang tua ataupun anggota keluarga yang lain. Selanjutnya, hak untuk hidup. Jadi semua orang itu mempunyai hak untuk hidup. Nah, supaya hidup apa? Supaya hidup, semua orang berhak untuk mendapatkan makanan. Jadi mendapatkan makanan itu adalah hak yang harus kita dapatkan, karena dengan makan kita akan hidup. Sementara sebagai seorang pelajar yang belum bisa mencari nafkah, maka hak untuk hidup itu harus didapatkan dari kedua orang tuanya. Yang selanjutnya adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Jadi ketika kita di rumah, ketika kita di lingkungan keluarga, meskipun posisi kalian sebagai pelajar, ini kalian juga berhak untuk menyampaikan pendapat. Misalnya ketika kamu membutuhkan sesuatu atau kamu mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, kalian punya hak untuk menyampaikan pendapat kepada kedua orang tua ataupun anggota keluarga yang lain. Jadi dengan mendapatkan hak-hak yang selayaknya kamu dapatkan, maka
kehidupan kita, kehidupan kalian akan berjalan dengan normal. Selain di rumah, di sekolah kita juga punya banyak hak. Ketika kita di sekolah, hak yang pertama yang harus kita dapatkan, karena kita sekolah itu untuk mendapatkan ilmu, maka hak kita adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Jadi sesuai dengan tujuan kita sekolah, kita harus mendapatkan ilmu, baik dari guru maupun dari pengalaman selama bersosialisasi dengan teman-teman kita. Hak yang kedua yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat. Jadi sama seperti ketika kita di rumah, di sekolah pun kita juga punya hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menyampaikan usulan demi kebaikan kehidupan kita semua. Yang ketiga, hak kita di sekolah adalah hak menggunakan fasilitas sekolah. Jadi semua fasilitas yang disediakan di sekolah ini semua diperuntukkan bagi pelajar demi kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Jadi kalian punya hak untuk menggunakan apa saja yang kalian perlukan selama di sekolah. Yang selanjutnya adalah hak mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi kita sebagai manusia, kita berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Supaya apa? Supaya tidak ada diskriminasi. Baik karena kita berangkat dari keluarga yang berbeda-beda, maka tidak selayaknya kalau kita dikucilkan atau diperlakukan yang tidak baik. Jadi hak kita selama di sekolah ini adalah mendapatkan perlakuan yang adil, sama rata. Hak ya selanjutnya yaitu hak untuk berteman. Jadi selama kita di sekolah, kita punya hak untuk bergaul dengan siapa saja yang kita sukai, tanpa memandang latar belakang perbedaan. Karena kita di sekolah ini berangkat dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang kurang beruntung, ada yang tingkat kecerdasannya tinggi, ada yang kurang cerdas. Tapi semua itu tidak menjadi halangan kita untuk berteman. Jadi dalam berteman kita tidak boleh membeda-bedakan. Hak selanjutnya adalah hak yang harus kita dapatkan ketika kita bergaul dengan masyarakat atau kita berada di tengah-tengah masyarakat. Hak yang pertama adalah hak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi semua warga negara, siapa saja itu mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita layak. Layak dalam arti kehidupan yang sejahtera. Kehidupan yang sejahtera itu kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang tercukupi semua kebutuhannya. Baik itu tempat tinggal, makanan, pakaian dan fasilitas lain yang kita butuhkan. Hak yang ketiga yaitu hak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Jadi di mata hukum dan pemerintahan kita mempunyai hak yang sama. Kalau si A bisa menjadi kepala desa, maka kita juga punya hak untuk menjadi kepala desa. Kalau si A bisa menjadi tentara misalnya, kita juga punya hak untuk menjadi tentara. Selanjutnya hak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya. Jadi dalam kehidupan beragama ini tidak ada paksaan seperti yang
dijelaskan di hukum syariat Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kita semua berhak untuk memilih agama apa yang kita sukai, memeluk dalam arti agama apa yang kita anut, dan menjalankan syariat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi kalau kita orang Islam, kalau kita memilih agama kita Islam, ya kita menganut agama Islam dan menjalankan syariat Islam. Kalau kita orang Kristen, ya maka ya kita berhak untuk menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agama Kristen dan seterusnya. Jadi apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang layak kita dapatkan, atau dengan kata lain, segala sesuatu yang mutlak kita dapatkan. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi tanpa terkecuali siapapun berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Jadi sebagai makhluk sosial yang tidak bisa terpisah dengan orang lain, kita mempunyai hak-hak yang harus terpenuhi. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Kalau lingkungan kita baik, maka hak-hak yang kita butuhkan akan terpenuhi. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Contohnya, segala peralatan yang menggunakan energi listrik ini tidak lepas dari penemuan Michael Faraday, yaitu bapak penemu listrik. Dengan adanya alat-alat elektronik atau alat-alat yang menggunakan energi listrik, maka kegiatan kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita laksanakan sehari-hari, itu akan lebih mudah dengan adanya listrik. Contohnya, mau menyetrika, dulu sebelum ada listrik masuk ke daerah sini, orang menyetrika harus mencari arang dan membakarnya dulu baru bisa digunakan untuk menyetrika. Tapi sekarang dengan hadirnya listrik, ada setrika listrik, tinggal dicolok, ditunggu sebentar panas, bisa digunakan, tidak ribet. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Karena apa? Karena dari penemuan Michael Faraday itu bukan bukan langsung mendapatkan hasil, tapi mengalami perjuangan, melalui perjuangan yang sangat keras dan pantang menyerah, sehingga beliau bisa menghasilkan, bisa menemukan generator yang menghasilkan energi listrik. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Jadi belajar dari Michael Faraday yang selalu bekerja keras dan pantang menyerah, ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kalian sebagai pelajar, maka kalian harus bekerja keras, harus belajar keras. Supaya apa? Supaya bisa sukses seperti Michael Faraday yang memberikan manfaat kepada umat manusia sedunia. Karena dengan adanya penemuan Michael Faraday, semua kebutuhan manusia ini bisa dilaksanakan dengan mudah dengan hadirnya listrik. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi lingkungan, dan bagi orang banyak. Ini diantara yang saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.